Kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang sudah ada sejak lama. Pengertian kompos adalah bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Bahan organik yang dimaksud pada pengertian kompos adalah aneka jenis rumput, jerami, sisa ranting, dahan, kotoran hewan, bunga yang rontok, air kecil hewan ternak, serta bahan organik lainnya. Semua bahan organik tersebut akan mengalami pelapukan yang diakibatkan oleh mikroorganisme yang tumbuh subur pada lingkungan lembab dan basah. Pada dasarnya, proses pelapukan ini merupakan proses alamiah yang biasa terjadi di alam. Namun, proses pelapukan secara alami ini berlangsung dalam waktu jangka yang sangat lama. Untuk mempersingkat proses pelapukan, diperlukan adanya bantuan dari manusia. Jika proses pengomposan dilakukan dengan benar, proses hanya berlangsung selama 1-3 bulan saja. Penggunaan kompos sangat baik untuk tanah dan tanaman. Kompos dapat menyediakan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman. Penggunaannya bisa sekaligus mengemburkan tanah yang tandus, meningkatkan porositas, aerasi, dan komposisi mikroorganisme di dalam tanah. Kompos juga berguna untuk meningkatkan daya ikat tanah terhadap air sehingga dapat menyimpan air tanah lebih lama. Akar tanaman mudah tumbuh. Saat ini sudah banyak masyarakat yang mulai beralih untuk menggunakan pupuk organik. Salah satunya adalah kompos. Salah satu komunitas peduli lingkungan yang mengajak masyarakat untuk membuat pupuk organik adalah SAPO, akronim dari Sahabat Alam Petani Organik. Komunitas SAPO mengajak dan mengajarkan masyarakat cara membuat aneka pupuk organik seperti pupuk organik cair atau POC, pupuk organik padat, ekoenzim, bakteri fotosintetis atau PSB, asam amino, pestisida nabati atau PESNAP, dan lain-lain. Kali ini, komunitas SAPO mengajak dan mengedukasi masyarakat cara membuat kompos padat dalam skala besar, yaitu 45 ton, yang mengandung unsur hara lengkap makro dan mikro, serta kaya akan mikroorganisme yang baik untuk tanaman. Ketua komunitas Ranto Nangin menuturkan pembuatan pupuk ini tidaklah sulit, karena semua bahan baku ada di sekitar tempat tinggal setiap warga, tinggal niat dan kemauan. Dengan membuat pupuk organik sendiri, kita menjadi petani mandiri. Adapun bahan baku pembuatan kompos padat adalah sebagai berikut. 1. Kotoran dari ternak ayam atau bisa juga diganti ternak kambing atau sapi. Yang kedua, tanah humus hutan atau humus pohon bambu. Yang ketiga, sekam padi yang sudah dibakar menjadi arang. Keempat, bahan organik dari dedaunan, bisa daun pisang, daun pepaya, aneka rumput, dan lain-lain. Yang kelima, kokopit atau cacahan sabut kelapa. Selanjutnya, nomor 6, ampas POC yang sudah jadi. Jadi ini ampas dari pupuk organik cair yang mengandung kaya akan bakteri. Yang ketujuh yaitu ampas ekoenzim yang sudah jadi juga. Berikutnya ikan busuk yang banyak mengandung asam amino dan protein. Selanjutnya air bersih untuk bahan larutan.
Adapun cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita buat larutan 200 liter dengan campuran ampas POC 5 liter, ampas ekoenzim 5 liter, dan 1 liter asam amino dari fermentasi ikan busuk. Air ini nantinya akan digunakan menjadi larutan fermentasi yang akan kaya akan mikroorganisme yang digunakan untuk menyiram bahan kompos agar kompos cepat terurai atau cepat jadi. Ini dia ampas POC ya. Nah, selanjutnya kita mulai dari bahan pertama. Tuangkan tanah humus hutan atau kompos bambu setebal 10 cm ke wadah atau rumah kompos. Rumah kompos ini sudah didesain berdinding beratap tapi lantai tetap dari tanah sehingga ada sirkulasi udara. Setelah itu disiram dengan air fermentasi kira-kira kelembapannya 60%. Harus 60% kelembapan. Selanjutnya, tuang lapisan kedua yaitu pupuk dari kotoran ayam setebal 10 cm. Setelah itu dilapisi dengan bahan organik dari dedaunan, bisa daun pisang, daun pepaya, aneka rumput, dan lain-lain. Setelah itu dilapisi lagi dengan kotoran ayam setebal 10 cm. Selanjutnya disiram kembali dengan larutan air fermentasi. Berikutnya ditaburi arang sekam padi dan kokopit yaitu cacahan dari sabuk kelapa. Ketebalannya kurang lebih 3-5 cm. Nah, setelah itu kembali lagi seperti dari awal, yaitu mulai dari lapisan humus hutan, kotoran ayam, bahan organik, kotoran ayam, arang sekam, dan kokopit, sampai nanti tinggi bahan kompos tebal 2 meter dengan perkiraan rumah kompos panjang 6 meter dan lebar 4 meter serta tinggi 2 meter, maka kompos yang dihasilkan nantinya kurang lebih 45 ton. Nah, satu lagi, kompos yang dibuat oleh komunitas Sapo ini tidak perlu dibolak-balik lagi karena rumah kompos didesain sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan panas yang berlebihan. Sebenarnya proses fermentasi selama 1 bulan kompos sudah jadi, ditandai dengan sudah banyak cacing tanah yang hidup di dalam kompos. Namun, Ketua Komunitas Sapo Ranto Nangin menganjurkan proses fermentasi ditunggu sampai 3 bulan agar betul-betul matang dan siap diaplikasikan ke tanaman. Demikianlah cara pembuatan pupuk kompos padat yang mengandung lengkap unsur hara makro dan mikro serta kaya bakteri menguntungkan bagi tanah dan tanaman dari komunitas Sapo. Jadilah petani mandiri, sukses menyertai.